Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri dan di video kali ini kita kembali melanjutkan materi kita terkait dengan akuntansi. Tapi teman-teman, di video kali ini kita akan memulai modul baru ya. Bisa dikatakan ini materi yang cukup panjang, yakni kita membahas terkait dengan pembukuan online shop. Nah, pada video-video sebelumnya atau materi-materi sebelumnya lah ya, kita sudah membahas terkait dengan materi perusahaan jasa. Setelah itu diikuti oleh materi perusahaan dagang dan juga ada beberapa materi tambahan lah yang berkaitan dengan kedua usaha ini. Namun ketika saya membahas materi perusahaan dagang, saya contohkan lah ya, banyak teman-teman kita itu masih bingung. Maksudnya itu kan mungkin terlalu kaku lah sistemnya ya, atau contoh soalnya terlalu kaku. Jadi ketika mereka mengaplikasikannya ke dunia kerja atau kehidupan sehari-hari, mereka itu masih bingung. Ya, teman-teman kita masih bingung. Nah, untuk itu saya berpikir, saya harus membuat sebuah materi yang betul-betul mencerminkan kejadian dunia kerja. Maka saya membuat materi pembukaan online shop. Kenapa harus online shop? Ya, online shop ini kan salah satu perusahaan dagang ya. Tapi meskipun dia perusahaan dagang, tapi dia itu termasuk perusahaan yang simple, tapi banyak yang membutuhkan ilmunya. Dan saya yakin kok teman-teman yang nonton ini pasti rata-rata dulunya atau sekarang masih berjalan ya, punya online shop. Dan juga teman-teman ini mungkin adalah video pengantar ya, jadi kita hanya bercerita saja sebelum kita masuk ke contoh soalnya nanti. Online shop ini sebenarnya juga termasuk perusahaan dagang ya. Hanya mungkin bedanya itu dia memiliki yang namanya sistem dropship. Mungkin teman-teman udah nggak asing lah ya dengan istilah dropship. Dropship itu berarti kita itu online shop itu seperti agen. Jadi untuk zaman sekarang, online shop itu nggak dituntut harus punya banyak stok, ya. Dan arti dia itu kalau mau menjual barang nggak harus menstok setiap jenis barang. Online shop sendiri bisa menerapkan sistem dropship, yaitu dia hanya menjadi seperti agen, ya, seperti agen. Dan arti ketika ada orderan masuk, dia langsung mengorder lagi kepada supplier. Jadi dia itu seperti agen antara supplier dan customer. Namun ketika supplier mengirim barang ke customer, dia itu mengatasnamakan si online shop ini, ya. Jadi online shop ini tidak wajib memiliki stok barang. Tapi bukan berarti dia nggak punya stok juga ya. Mungkin dia punya stok, tapi karena barangnya terlalu bervariasi, jadi dia tidak mungkin menstokkan satu persatu sehingga dia juga menerapkan sistem dropship. Nah, sistem dropship ini nanti akan kita bahas lebih khusus lagi pada pembukaan online shop, teman-teman. Ya. Jadi saya harap sih nanti kita bahasnya lebih detail terkait online shop. Dan ini saya sudah menyusun materinya selama 1 tahun berjalan. Rencana saya nanti kita buat menjadi 2 tahun ya. Di tahun kedua, soalnya saya belum susun, materinya saya belum susun. Nanti saya minta request dari teman-teman untuk membantu saya untuk memberikan masukan. Contoh, Kak, di online shop ada kasus seperti begini, buat dong contoh soalnya. Jadi kita tahu bagaimana cara menjurnalnya. Nah, jadi nanti teman-teman coba ikutin dulu ya soal tahun pertama, dan itu juga soalnya langsung saya berikan di video kali ini, dan tugas teman-teman adalah mengerjakan jurnal umumnya. Di video selanjutnya kita membahas terkait dengan jurnal umumnya. Dan di video selanjutnya lagi mungkin masuk ke jurnal khusus hingga menyusun laporan keuangan. Kembali lagi ke cerita tadi, karena online shop merupakan perusahaan dagang, untuk itu teman-teman siklusnya masih sama ya. Dari bukti transaksi, ke jurnal ke AJP, jika ada AJP ya, jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian menuju ke buku besar, ya kita posting. Dari buku besar kita susun neraca saldonya, ya. Dari neraca saldo, data tersebut kita tarik untuk menyusun laporan keuangan. Jika laporan keuangannya sudah oke, ya sudah pas semuanya, baru kita buat jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, balik lagi ke siklus awal, bukti transaksi, jurnal, dan lain sebagainya. Laporan keuangan sendiri kita ada susun paling 4 ya. Ada arus kas, jika itu memang memerlukannya. Ya, jika manajemen perlu, kita akan susun arus kasnya. Terus ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan ada neraca. Nah, ini masih saya mereview saja, karena ini adalah modul pertama kita, teman-teman. Jadi kita perlu merefresh ulang. Nah, karena online shop itu perusahaan dagang, kembali lagi ke topik awal, maka kita itu menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari apa saja sih? Ini di samping saya, teman-teman bisa lihat ya. Jurnal khusus sendiri ada jurnal penjualan, pembelian, kas masuk, kas keluar, dan jurnal umum atau jurnal koreksi. Di samping juga ada keterangannya, ya, jurnal penjualan jika ada penjualan kredit, kita input di sana. Jurnal pembelian jika ada pembelian kredit. Jurnal kas masuk, ada penerimaan piutang, penerimaan penjualan tunai, ada pendapatan lain-lain, ya. Jurnal kas keluar, ada pembayaran hutang, pembayaran supplier, pembayaran beban-beban, ya. Dan jurnal umum untuk setoran awal dan kesalahan pencatatan, untuk mengkoreksi ya, ataupun akun-akun yang tidak bisa masuk pencatatannya di jurnal selain jurnal umum itu. Jadi ini di samping saya, dan ini sebenarnya mereview ulang lagi dari materi perusahaan dagang, hampir mirip sih. Namanya juga online shop itu perusahaan dagang ya. Tapi nggak apa-apa, saya review ulang karena ini merupakan modul pengantar kita. Yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman, setiap terjadi transaksi diharapkan itu selalu ada bond. Meskipun kita masih online shop ya, masih kecil-kecilan lah istilahnya. Tapi sebisa mungkin kita buat bondnya ya. Bondnya itu dibuat nomornya. Jadi kalau bond penjualan ada nomornya, nomor faktur 1, 2, dan seterusnya. Bond pembelian juga sama. Dari supplier kan ada bondnya. Kalau kita beli di Tokopedia kan ada nomor invoice-nya ya. Anda invoice tersebut di print atau direkap ya. Itu untuk merapikan pembukuan kita sebagai proses filing atau arsip ya. Dan juga teman-teman, berdasarkan jurnal-jurnal di samping ini,
Teman-teman juga boleh menambahkan perincian dalam bentuk file Excel terpisah, contoh daftar harga beli, daftar harga jual, ya, perincian piutang, perincian utang, dan lain sebagainya. Ini adalah tergantung kreativitas teman-teman dan tergantung kebutuhan teman-teman terhadap bagaimana usaha teman-teman berjalan. Ya, ini saya mereview saja sih, mereview ulang saja. Terus teman-teman bakal nanya nih, ya bang, saya sudah mendapatkan gambarannya, ya, udah dapat nih ilmunya, udah dapat nih siklusnya, udah dapat nih cara online shopnya, sistem online shopnya. Tapi saya selalu bingung, gimana sih cara memulainya? Nah, ini kan selalu menjadi pertanyaan ya, bagaimana cara memulainya? Yang namanya pembukuan online shop, ini yang paling penting ya, supaya mudah memulainya. Pastikan pembukuan tersebut itu betul-betul independen. Dalam arti, harta kita sendiri dan harta online shop kita itu harus benar-benar terpisah, teman-teman. Ya, dan banyak orang banget yang nggak melakukan hal ini dengan baik dan benar. Dalam arti gimana? Misalnya nih, online shopnya dapat untung, misalnya selisih margin labanya 2.000 misalnya, jual satu barang. 2.000 ini langsung dijajan oleh owner, terus nggak dicatat. Ya, jadi ujung-ujungnya online shop ini jadi nggak nampak pembukuannya. Ya, jadi yang namanya online shop itu harus betul-betul jelas pembagiannya. Kalau harta online shop ya harta online shop. Kalau owner mau ambil, ya harus dicatat sebagai privé. Itu contoh saja. Intinya dia itu harus independen. Ya, jadi kalau kasnya tercatat 5.000 ya harus ada 5.000. Nah, itu adalah tahap memulai yang pertama. Setelah itu, setelah kita sudah pastikan kita itu memisahkan harta kita ya dengan harta online shop, baru kita terbagi dua skenario. Ya, skenario pertama itu usahanya sudah berjalan tapi nggak punya pembukuan. Yang kedua itu baru mau berjalan. Kalau teman-teman masuk di tahap yang baru mau berjalan, ya itu kan gampang ya, sisa tulis saja kas pada modal, misalnya kostoran dapat bentuk kas ya. Pokoknya tugas teman-teman tuh cuma memisahkan harta teman-teman dan harta online shop ya. Kalau baru mau memulai, itu kan simple ya. Tapi kalau sudah memulai, sudah berjalan gitu ya, sudah berjalan 6 bulan atau 1 tahun lah, bagaimana buat pembukuannya? Tahap pertama yang teman-teman lakukan adalah mengelis, atau mengelis apa Indonesianya ya, menghitunglah berapa aset teman-teman. Nah, contoh nih, ini udah berjalan ya, kas teman-teman ada 100.000, di list 100.000, dan uangnya harus ada 100.000 ya. Persediaan teman-teman hitung tuh, ada barang apa saja, catat berapa nominalnya. Ada apa lagi? Ya, hutang, mana tahu ada. Oh, aku punya hutang sama toko ini, belum bayar, catat juga. Piutang, oh aku punya piutang sama ini, catat juga. Terus di jurnal. Nah, teman-teman mungkin masih bingung, ya, mungkin masih bingung banget. Gimana sih maksudnya di jurnal? Nah, saya kasih contoh. Ini ada contoh soalnya. Pertanggal 10 Juli 2020, Jessica akan membuat pembukuan online shop miliknya. Jessica sudah melis semua nilai asetnya, ya. Jadi, pertanggal 10 Juli, dia baru mau membuat pembukuan online shopnya. Sebelum itu, online shopnya sudah berjalan. Jadi, dia melis dulu. Pertama kali si Jessica langsung melis aset dia. Diketahui ternyata kas dia ini per hari ini ada 500.000 per hari ini ya. Piutang dia ada 500.000 juga. Ini terdiri dari Tuan A dan Tuan B. Ya, sebesar 100.000 dan 400.000. Hutang dia ada 200.000. Ya, terdiri dari Tuan C 200.000. Persediaan dia ada 500.000. Ya, ada produk A dan produk B 200.000 dan 300.000. Ya, dia udah beli semuanya nih. Yang kepikiran dia lah ya. Yang nggak kepikiran nggak apa-apa, nanti kita bisa adjust lagi menggunakan jurnal koreksi ya. Tapi usahakan kita itu harus mencatat yang penting-penting ya. Seperti piutang, hutang, kas, persediaan, ya itu kan penting-penting. Itu harus ingat banget ya. Terus dia udah list nih. Pertanyaannya, bagaimana cara dia memulai kan itu ya? Tentu dia harus menjurnal teman-teman. Yang pertama, bagaimana penjurnalannya? Diketahui kas dia ada 500.000, berarti kas bertambah di debit sebesar 500.000 ya. Piutang dia ada 500.000, piutang bertambah di debit 500.000 ya. Persediaan dia ada 500.000 juga, berarti persediaan bertambah di debit ya, karena ketiga komponen ini merupakan aktiva lancar. Di debit 500.000 juga ya. Terus hutang dia ada 200.000. Nah, hutang bertambah di mana teman-teman? Hutang bertambah di kredit, maka di hutangnya kredit 200.000. Dah, sisanya apa? Sisanya adalah modal. Kenapa sisanya modal atau selisihnya masukan modal? Karena persamaan akuntansi adalah harta sama dengan hutang tambah modal ya. Harta kita berasal dari hutang dan modal. Hutangnya itu cuma 200.000, berarti sisanya itu adalah komponen si modal. Karena kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama hutang tambah modal teman-teman. Ya, disitulah asal mula jurnal ini kalau kita mau ceritakan ya. Nah, dia udah selesai nih buat jurnalnya. Dicatatlah di jurnal umum. Setelah dicatat, apakah tugas dia sudah selesai? Belum teman-teman. Kenapa belum? Ingat, karena ini perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang, dia itu memiliki kartu stok, memiliki buku bantu piutang, memiliki buku bantu utang. Komponen-komponen yang dia catat ini, ada piutang, ada hutang, ada persediaan. Wajib diposting atau dicatat di perinciannya tersebut, ya, di buku besar pembantunya itu, ataupun di kartu stoknya. Maka untuk Tuan A, nah ini dicatat ya di buku bantu piutangnya. Teman-teman bisa lihat, ya.
Untuk tanggal ini sebenarnya harusnya tanggal faktur, tapi karena di sini nggak dijelaskan tanggalnya itu, maka saya buat tanggal 10 saja sesuai dengan yang diberitahu. Ya, nomor faktur 1, posting dari JGB, 100.000 di debit ya. Jadi saldo Tuan A itu 100.000. Ini adalah buku bantu piutang ya. Untuk Tuan B juga sama ya, 400.000. Ini adalah buku bantu piutang ya. Terus masuk ke persediaan atau kartu stok ya. Di kartu stok dia tuh harus menginput 2 produk, nggak boleh disatukan karena produk yang berbeda. Tentu dia ada produk A dan produk B ya. Stok awal 1 unit 200.000 untuk produk A, dan produk B stok awal 1 unit 300.000. Nah, setelah dia selesai, dia buat perincian stoknya, stok dia ada 500.000. Untuk hutang juga sama, dia harus memposting ke buku bantu hutang, dia harus buat juga buku bantu hutangnya. Untuk Tuan C ya, nomor faktur 99, seharga 200.000. Dan jika sudah selesai, kita boleh mencoba membuat neraca awalnya. Kira-kira gimana sih gambaran neraca awalnya ya? Seperti begini teman-teman. Nah, jadi ini adalah neraca awal Jessica, di mana aktiva dia terdiri dari kas, piutang, dan persediaan sebesar 1.500.000. Untuk pasiva dia ada hutang 200.000 dan modal 1.300.000. Inilah neraca awal dia. Setelah dia punya neraca awal, barulah dia bisa masuk ke siklus akuntansi tersebut untuk melanjutkan case-case selanjutnya. Ya, misalnya ada transaksi, dia bisa catat ke jurnal penjualan atau jurnal kas masuk ya, tergantung transaksi penjualan kredit atau tunai. Dan ya, dia bisa berjalan. Dia sudah selesai tahap untuk menyusun neraca awalnya. Dan memang itulah, untuk memulai itu kita perlu membuat neraca awal ya. Dan sebenarnya teman-teman, ini kan mungkin teman-teman masih agak bingung ya. Tapi sebenarnya harusnya sih nggak bingung lagi sih. Udah dapat gambarannya bagaimana memulainya. Tapi kalau masih nggak paham, nggak apa-apa. Di video selanjutnya, kita akan membahas soal akuntansi terkait dengan online shop. Dan sudah ada juga materinya ya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa download. Di situ saya juga betul-betul membuat contoh soal yang berasal dari usaha sudah berjalan, bukan usaha baru didirikan ya. Jadi sama persis dengan contoh soal yang kita bahas di video kali ini. Teman-teman boleh coba mengerjakannya jurnal umumnya ya. Nanti saya kasih jawabannya juga, nggak apa-apa. Tapi teman-teman usahakan kerjakan sendiri dulu terkait jurnal umumnya. Dan nanti teman-teman sandingkan dengan jawabannya. Ada yang beda nggak? Kalau ada beda nanti teman-teman boleh tanya di kolom komentar kenapa beda ya. Mungkin bisa jadi saya silap atau bisa jadi teman-teman yang silap. Tapi nggak apa-apa, intinya adalah kita sama-sama belajar. Kalau saya salah, pasti saya akan ingat terus kesalahan tersebut. Dan kalau teman-teman salah, teman-teman akan ingat selalu kesalahan tersebut, sehingga kita bisa sama-sama memperbaikinya. Dan itu akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga lah ya. Jadi sudah selesai teman-teman, kita sudah menjelaskan tahap memulainya dan pengantarnya. Setelah tahap memulainya, ya sudah, kita masuk ke siklusnya saja. Setelah masuk ke siklus, ya udah, pembukuannya sudah jadi. Dan juga materi ini yang saya jelaskan hari ini, sudah ada materinya juga di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung download di kolom deskripsi, modul-modulnya. Udah lengkap banget. Kalau ada yang kurang jelas, boleh komentar lagi supaya makin jelas. Nanti akan saya balas. Terima kasih banget yang udah nonton. Terima kasih banget yang udah nungguin konten saya. Memang agak lama ya, karena meriset konten ini sudah 2 mingguan. Di sela ada banyak kerjaan juga yang saya pikul lah istilahnya, yang membebani saya. Tapi syukurnya bisa selesai dan saya senang banget. Mungkin itu dulu teman-teman. Saya William Basri, kita akan berjumpa di video selanjutnya. Dadah!